Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Shalih Al-Munajjid, salah seorang ulama kontemporer paling produktif asal Suriah yang pernah menimba ilmu di Hijaz, menyebutkan sebuah kalimat indah, singkat dan padat dalam menjelaskan kepribadian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis, kepribadian orang beriman, orang mukmin itu disebut dengan kalimat sabitun kan nakhlah wa nafi'un kan nahlah. Teguh seperti pohon kurma dan bermanfaat seperti lebah. Mari kita bahas dalilnya satu persatu. Orang yang beriman itu teguh pendiriannya seperti nakhlah. Diawali dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama." Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu memberikan buahnya di setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepakat, yang dimaksud dengan syajaratin thayyibah, yang artinya pohon yang baik dalam ayat ini adalah pohon kurma. Nakhlah artinya pohon kurma. Akarnya kokoh, daunnya tidak jatuh berguguran. Jadi seperti inilah perumpamaan orang mukmin dalam menjaga akidah. Tidak mudah goyah dia, teguh dalam memegang prinsip. Seumpama pohon kurma, ia tetap tegak, tidak tumbang. Kapanpun, bahkan pada saat diamuk badai sekalipun. Begitulah kondisi orang yang beriman menghadapi terpaan fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang kian menyambar-nyambar di akhir zaman ini. Kemudian selain kuat dan tinggi menjulang, pohon kurma juga bisa dijadikan tempat bernaung dan buahnya sangat bermanfaat bagi manusia. Bisa dimakan kapan saja, tamar pada saat musim dingin dan rutob pada saat musim panas. Batangnya pun dapat dimanfaatkan untuk bangunan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah kepribadian orang mukmin dalam berakidah kuat dan selalu bermanfaat. Orang yang beriman juga diibaratkan menurut beliau seperti nahlah, seperti madu. Sekarang kita akan mengkaji kepribadian orang yang beriman itu dalam berakhlak yang diserupakan seperti lebah. Nahlah itu artinya lebah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna mathalal mu'min laka mathalin nakhlah. Laka mathalin nakhlah akalat tayyibah wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksur walam tafsud. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan tidak membuatnya rusak. Jadi apa saja keistimewaan lebah tersebut? Setidaknya ada 4 atau 5 manfaat hewan lebah ini. Pertama,
Lebah itu hanya mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Untuk menghasilkan madu, lebah itu mendatangi bunga-bunga, mengitari buah-buahan, serta mengunjungi tempat-tempat lain yang bersih-bersih, segar, dan mengandung nektar. Hal inilah yang menjadi khas ciri orang yang beriman, ciri seorang mukmin. Dalam mencari rezeki, ia mengutamakan berkahnya daripada jumlahnya. Orang mukmin layaknya seperti lebah, ia mampu melihat dari ketinggian dengan ilmu dan imannya untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Matanya selalu tertuju kepada yang halal, meskipun harus didapat dengan bersusah payah. Sebaliknya, ia tidak mudah tergiur pada yang haram, meskipun bertebaran di mana-mana. Lebih baik ia pontang-panting dengan jual beli, dengan berusaha sekuat tenaga, daripada duduk manis dengan transaksi ribawi. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat kepada orang lain. Lebah memproduksi madu 10 kali lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Ini anehnya, unik. Satu-satunya alasan kenapa makhluk mungil ini memproduksi madu secara berlebihan, apa? Agar manusia memperoleh manfaat dari madu tersebut, sebagaimana diilhamkan oleh Allah kepada mereka. Dan selama hidupnya, lebah hanya menghasilkan kebaikan bagi seluruh makhluk. Mulai dari madu, royal jelly, hingga propolis, seluruhnya berkhasiat untuk kesehatan. Berbagai jenis penyakit bisa sembuh berkat izin Allah dengan wasilah madu. Bahkan seorang dokter asal Rumania mengatakan bahwa ia pernah mencoba menggunakan madu untuk mengobati pasien yang menderita katarak. Lalu bagaimana hasilnya? Sangat fantastis. Sebanyak 2002 dari 2094 pasien sembuh seperti sedia kala. Masih banyak lagi testimoni tentang khasiat madu dalam dunia pengobatan tentunya. Nah, seperti halnya lebah inilah seorang mukmin, dia akan selalu memberikan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Sesuai dengan adagium yang berbunyi, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ia tidak mendatangkan mudarat. Mudarat bisa diartikan kerugian atau apa saja, segala sesuatu yang berbahaya dan bersifat merusak. Lebah adalah serangga mungil yang paling istimewa, karena selain mendatangkan manfaat, ia juga mencegah datangnya mudarat kepada siapapun dan dimanapun, minimal untuk dirinya sendiri. Setiap tempat yang ia hinggapi, mau rantingnya, mau tangkainya, mau bunganya, tidak ada yang dirusak. Beginilah sifat orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, orang beriman adalah manusia yang punya komitmen yang sangat kuat untuk tidak menyebabkan kerusakan dan kerugian dalam hal apapun, baik secara material maupun non material. Ia tidak mendatangkan mudarat baik kepada sekelompok orang ataupun individu lain. Dia sangat telaten dalam merawat benda-benda di sekitarnya, sebagaimana ia juga pandai menjaga perasaan sesamanya, karena menyakiti dan menghina orang lain adalah salah satu dosa yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, ia bermental pejuang. Lebah adalah makhluk yang cinta damai. Mereka tidak akan mengusik kehidupan makhluk lain. Namun, jika eksistensi mereka itu terancam, lebah tidak akan segan-segan untuk melawan, meskipun nyawa taruhannya. Jadi kira-kira demikianlah sikap orang beriman manakala
agama mereka dinista, pasti mereka akan sekuat tenaga untuk membela agama Allah. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, etos kerja yang tinggi. Lebah melakukan banyak pekerjaan dan mereka berhasil menyelesaikannya dengan baik. Ribuan lebah bekerja secara bersama-sama demi satu tujuan. Rata-rata 60-70 ribu lebah hidup dalam satu sarang. Bayangkan, dengan populasi yang begitu padat, mereka mampu bekerja secara terencana dan rapi, dan pembagian job desk-nya itu jelas, mulai dari menjaga kebersihan sarang, mencari sumber nektar, menghalau serangga penyusup. Bahkan ada juga yang mengatur suhu dan kelembaban sarang dengan kipasan angin melalui kepakan sayap mereka. Masya Allah. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, hikmah dari penciptaan pohon kurma dan lebah serta kaitannya dengan kepribadian orang yang Allah seru di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.